Di mana nih bang gedung ada dua nih? Ha? Apa yang ini dia, Oh? Tapi kita masuk dulu, Oh. Ya bener men bang, sepi macam tidak ada orang nih. Mana ya lah kamu? Tahu deh, Oh. Tapi belum buka, tapi ini hari lah jam 9 lah siang pula hari nih. Nah tuh bang ada orang lewat, coba tanya lu. Isi bang, Ya. nanya di mana ini pengadilan agama tuh? Agama. Kayaknya agama depan. Oh, yang nih pengadilan agama Oh. tuh. Tangga kami, yang tuh tadi rupanya bukan. Oh lah bang, makasih bang. Oh. Yuk. Selamat pagi, Bapak, Ibu, silakan ambil nomor. Nomor antrian A 001 harap menuju meja informasi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, dengan saya Delta, ada yang bisa saya bantu? Macam ni Bu, kami mendaftar di Swadika dengan bikin akte kelahiran anak kami. Tapi kami baru tahu kalau harus isbat nikah dulu baru baca bikin akte kelahiran anak kami. Baik Pak, Bu, jadi begini, sebelum Bapak dan Ibu melakukan sidang isbat nikah, Bapak dan Ibu harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Yang mana ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu ada fotokopi KTP suami dan istri di materai 10.000 di cap pos di kantor pos, dan yang kedua ada keterangan dari KUA bahwa ibu dan bapak pernah menikah namun tidak tercatat, sudah di materai 10.000 di cap pos di kantor pos juga. Baik, ini Bapak Ibu contoh fotokopi KTP yang sudah di materai 10.000 dan di cap pos. Oh, kan Bu. Walaupun kami melakukan syarat pendaftaran dulu Bu. Baik, Bapak Ibu, untuk membuat surat permohonannya, Bapak dan Ibu silakan ke ruang pos Bakum terlebih dahulu, yang mana ruang pos Bakumnya ada di sebelah kanan saya. Bu, ini persyaratan lengkap. Sudah apa lagi sudah Bu? Saya cek dulu ya Pak persyaratannya. Bapak, persyaratannya sudah lengkap. Saya bantu cek untuk biaya panjarnya dulu ya. Bapak, untuk biaya panjarnya sebesar Rp810.000 ya. Untuk pembayaran biaya perkaranya bisa langsung ke kasir di sebelah kiri saya ya Pak. Oh, Allah, makasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Di sini waktu berbayar panjang. Iya Pak, silakan duduk. Ini Bu. Ya, saya cek dulu ya. Dengan Bapak Devin bin Samsul ya. Ya Bu. Total semua yang harus dibayar sebesar 810.000 ya.
Dan jika ada kelebihan akan dikembalikan nanti setelah sidang selesai. Ya Pak, Bu? Hah? 810.000? Mahal gi, cuma nak sidang tubei. Pancak lah kayak beli beras kayak jajan anak sebulan. Kira kuranglah sedikit, 200.000 pacar dah Bu. Mohon maaf Ibu, Bapak, biaya yang dibayarkan tersebut sesuai dengan domisili tempat tinggal Ibu dan Bapak. Karena di sini Ibu dan Bapak tertera berdomisili di Kelapa, jadi biaya tersebut sesuai dengan domisili Ibu dan Bapak ya. Coba kalau Ibu dan Bapak tinggal di Mentok, kan lebih murah biayanya. Lah dek, malu ke orang yang ujung kita lah butuh kayak bener nih. Mesti abang nih kau lagi ngajakku dikasih kemarin. Kan kataku kemarin tahan-tahan dulu. Ini apa jadi ya? Ribet kan kau ya? Lah dek, kami merunyem bayi menduit baca dicari lagi. Allah, aku udah sih abang lah. Pinter bener abang yang nyari duit oh. Kira-kira makan ya udah cukup biasa. Baik Bu, kami proses ya. Ini Bu ya, bukti pembayaran dan ATM-nya. Pendaftarannya kami proses terlebih dahulu ya Bu. Silahkan tunggu sebentar. Awal cepet-cepet lah Bu. Mana bayi lambat hal macam dia. Bapak, Ibu, ini nomor perkaranya ya, 320. Nanti ada petugas pengadilan yang mengantarkan rilas panggilan untuk persidangan ya, Bu, Pak. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Silakan duduk, Ibu, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Ibu, ku nak ambil salinan penetapan isbat nikah ku yang aku putus kemarin. Baik, tunggu sebentar, saya cek dulu ya, Pak. Untuk salinan penetapan dikenakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp500 per lembar. Karena salinan penetapan Ibu dan Bapak sebanyak 11 lembar, maka yang harus dibayarkan sebesar Rp5.500. Selain PNBP, ada biaya legas sebesar Rp10.000, maka seluruh total yang harus dibayarkan sebesar Rp15.500. Wah gila, gak nambah uli. Kemarin 800 lebih, ini nambah uli. Mohon maaf Ibu, mungkin Ibu salah dengar. Bu, saya perjelas lagi ya. Mengenai biaya salinan penetapan itu totalnya sebesar Rp15.500. Dan mengenai biaya panjar yang telah Ibu bayarkan sebesar Rp810.000 itu kan sudah dikembalikan kemarin sisanya. Allah, aku gak bayar. Silakan ditunggu sebentar ya Bu, petugas kami akan menyiapkan salinan penetapan Ibu. Tolong kita panggil dulu Melina, bilang kayaknya udah belum putusan isbat nikah yang kemarin. Oh, sudah ya? Belum, atas nama Devin bin Samsul. Oh, udah. Lah, makasih A. Oke. Oh, lah sudah belum? Salinan putusan isbat nikah kemarin tuh, yang mana? Banyak salinan penetapan isbat nikah. Yang itu yang Devin bin Samsul tuh. Astagfirullahaladzim. Macam mana ini? Lupa dengan file. Nah, lalu lupa pula. Di mana ni? Yang file. Sabar cari. Lalu. Di mana nyimpan file ni? Allah, ni tengah cari. Jangan lama-lama, kalau ibu tuh marah, kita sabar. Oh Bu, lalu dia belum yang anak surat penetapan kami kemarin. Sabar ya Bu, ini masih dalam proses. Lama bener nunggu, lah kayak sejam nih kami nunggu di sini. Masa belum sudah lah? Lah dek, jangan nunggu ngeluh. Tunggu baik saat lagi. Lah nih, kita nunggu di sini nih. Kan nih. Ibu
Ibu, Bapak, mohon maaf ya, selagi menunggu, silahkan di sana ada minuman dan permen gratis. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit masalah dengan para pihak. Mereka di depan marah-marah, Bu, karena salinan penetapannya belum selesai. Emang kenapa? Kok bisa sampai marah-marah begitu? Itu, Bu, salinan penetapan mereka belum selesai, belum di-print sama Ak Melina. Bisa-bisanya sih Melina sampai lupa. Yuk kita samperin aja kalau gitu. Di mana para pihaknya? Permisi sebelumnya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Tadi ada petugas PTSP yang ke ruangan saya melaporkan bahwa ia telah sedikit lalai dalam memberikan salinan penetapan kepada Ibu dan Bapak. Oleh karena itu, kami atas nama Pengadilan Agama Mentok meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa atas keterlambatan yang Ibu alami, maka Ibu dan Bapak akan mendapatkan kompensasi. Kompensasi yang diberikan atas keterlambatan pelayanan di Pengadilan Agama Mentok ada 3 kriteria. Pertama, jika keterlambatan 1 sampai dengan 30 menit, maka Bapak dan Ibu berhak mendapatkan makanan ringan dan air minum. Kedua, jika keterlambatan antara 31 menit hingga 60 menit, maka Bapak dan Ibu berhak mendapatkan souvenir sebagai permohonan maaf kami. Dan yang terakhir, jika keterlambatan lebih dari 60 menit, maka produk pengadilan Bapak dan Ibu akan diantar sesuai dengan alamat domisili yang terdata pada sistem kami. Karena proses pengambilan salinan penetapan yang Ibu dan Bapak minta itu terlambat dan melebihi dari SOP, maka Ibu dan Bapak berhak mendapatkan kompensasi. Dan kalau tidak salah tadi 48 menit ya Pak ya Bu ya. Jadi kami akan memberikan souvenir kepada Ibu dan Bapak berupa jam dinding. Bu, cuma jam dinding kami aja di rumah 5 Iko. Mohon maaf Ibu, sesuai dengan SOP yang berlaku, atas keterlambatan yang Ibu dan Bapak alami, maka Ibu mendapatkan jam dinding. Allah pun daripada dapat AP-AP, jadilah kayak nambah koleksi jam dinding di rumah. Ini Ibu, kompensasinya berupa jam dinding, mohon diterima. Terima kasih lah Bu. Nah, ini file cari dari tadi. Allah ini langsung di print ke pecah nanti ke PTSP. Nih file tadi Oh, oke, makasih AO. sama Atas nama Bapak Devin bin Samsul, ini ya Pak salinan penetapannya. Nanti Bu ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf Pak atas ketidaknyamanan dari klien kami. Makasih Bu. Maaf Bu, biniku memang macam itu orang. Iya, nggak apa-apa Pak. Halo penonton setia YouTube PA Mentok TV. Jadi banyak sekali kerugian yang kita dapatkan jika kita menikah siri atau di bawah tangan. Contohnya seperti tayangan video yang kita saksikan bersama, di antaranya suami istri tersebut tidak mempunyai akte nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara menurut hukum. Lalu anak-anak tidak dapat memperoleh akte kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akte kelahiran itu perlu akta dari orang tuanya. Dan anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan sebagai ahli waris orang tuanya. Yang terakhir, tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang harus dipenuhi sebagai bukti diri. perlu teman-teman ketahui bahwa di PA Mentok ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk para pencari keadilan. Salah satunya dengan menerapkan kompensasi jika pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi untuk para orang tua jangan biarkan anak kalian mau untuk dinikahi secara siri oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Begitupun sebaliknya untuk kita para kaum perempuan jangan mau dinikahi secara siri hanya karena dijanjikan sebuah kebahagiaan. Ingat, Jangan mau nikah siri karena itu tidak pasti.
Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.